Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sismates, welcome back to Sisma TV and you are now watching Liputan Khusus. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Welcome back to Sisma TV. Hari ini Sisma TV akan menghadirkan kegiatan yang telah ditunggu-tunggu oleh para saudara-saudara di luar sana, yaitu kegiatan BEST, Be Excellent School by Training. Kegiatan BEST kali ini sungguh sangat menarik sekali karena membahas tentang audit mutu. Seperti apa sih pentingnya audit mutu dalam pendidikan, dalam yayasan, mengembangkan para guru, para siswa, dan juga sekolah mereka untuk menjadi sekolah yang unggul? Langsung saja kita akan menyaksikan bersama liputan BEST. Narasumber kegiatan kita kali ini Bapak Andi Retnowarsya Magistri Pendidikan selaku Kepala Bagian Penjaminan Mutu Pendidikan Lembaga Pendidikan Islam Sabilullah Malang dan Bapak Ibu peserta BEST yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan dan juga kesempatan kepada kita untuk berkumpul lagi di ruangan ini, dan juga sudah sepantasnya kita juga memanjatkan sholawat serta salam kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari akhir. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela liburan panjang Bapak Ibu. Bukan cuti bersama matur nuwun sudah menyempatkan waktunya hadir di sini, kembali berjumpa kami lagi di kegiatan Be Excellent School by Training dengan tema mewujudkan pembelajaran unggul dan bermutu melalui penjaminan mutu pembelajaran. Semoga kegiatan kita berkumpul dan belajar hari ini bisa bersama-sama mengembangkan mutu pendidikan dan meningkatkan profesionalisme kita di sekolah masing-masing. لا سنخاف الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والقراء والحفاظ المفسرين والعلماء العاملين وأهل القواعد الأجمعين. خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man ittaba
Yang terhormat Direktur Nanti Sebelah Malang Bapak Profesor Dr. Ibrahim Ramadan MPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini pada hari akhir nanti mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu peserta ABES yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah SWT, terima kasih atas kesungguhan Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini, keistiqomahan Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini, dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini yang Bapak Ibu ikuti dengan istiqomah ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amalan yang soleh-solehah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan ini judulnya, temanya mewujudkan pembelajaran unggul dan bermutu melalui penjaminan mutu pembelajaran. Penjaminan mutu pembelajaran katanya apa sih Pak? PMP yang dikomandani oleh ya Pak Andi ini dulu. Kalau belum ada nanti bagaimana, dan kalau tidak ada dua-duanya, yayasannya sudah pasrah ke sekolah, sekolah tetap bisa membuat tim tersebut. Ya, oke.
Saya juga akan buat patung, nggak kalah sama ini Bu siapa, Bu Kusmiati. Ya, karena saya juga belajar dari Bu Kus ya. Jalan-jalan ke Pasar Batu, kan baru ya? Ada yang dari Batu sih? Nah, pasarnya baru juga Bu ya. Jalan-jalan ke Pasar Batu. Jangan lupa beli kelapa. Beli kelapa jauh-jauh di Pasar Batu. Jangan kecilkan penjaminan mutu. Penjaminan mutu akan berdampak pada tumbuhnya prestasi siswa. Ya, jadi kita akan melihat bahwa dengan penjamin mutu itu prestasi siswa bertumbuh. Ini bahasa Prof. Jadi saya menyampaikan bahasa Prof itu nanti ujung-ujungnya memang prestasi siswa bertumbuh. Sekolah Islam Sabilah Malang dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Maknanya karena itu 2000 kami punya blueprint Bapak Ibu. Dan blueprint itu dikawal oleh penjamin itu. Nah, saya sedang mencocokkan dengan sistem yang ada. Saya manual, sistem sudah ada. Tapi saya coba hitung manual lagi. Kenapa? Karena nanti akan saya paparkan ke direktur bagaimana profil Sabilah di tahun keempat blueprint 2030. Apakah sudah tercapai? Nah, yang 12 kurang ingat kalau belum dikirim, akhirnya saya perbaiki dikit, saya kirim ke Pak Gulam tadi malam. Ada kepala sekolah katakan? Kepala sekolah, pengurus yayasan, ada. Ibu G pernah datang ke kelas Bu? Bukan saya tanya. Pernah datang ke kelas lihat pembelajaran? Oke, cukup. Pernah Ibu melihat saat ada orang datang supervisi, baik pengawas kepala sekolah, tiba-tiba kondisi kelas seperti ini? Wow, gurunya dampingi, gitu ya? Ya toh? Aktif, wah saya mimi, anak-anak, gitu, salam. Dan itu saya temukan juga di kami. Ya, karena kita kan 200 berapa? Total 260. Kami di tim PP hanya ber-10, bayangkan. Kalau dibagi itu kan 26, karena saya tidak punya tupoksi untuk karena yang supervisi orang, karena saya nanti yang mengeksekusi. Tiba-tiba dibagi 9, bayangkan 1 tahun 4 kali Pak. Kalau 26 bagi 10 berarti maknanya kalau dibagi 9 ya sekitar 32 kali 4 berapa itu? 128 kali datang ke kelas. Satu auditor kamu belum masih ngajar, kalau nggak pinter lewat. Makanya hari ini saya sudah cek kemarin ada auditor ekstra kami yang terlewat. Makanya tadi ke lihat kegiatan pagi dulu sama lihat di sebelah ada ekstra renang. Saya harus pastikan. Karena kalau nggak gitu nggak terlihat bagaimana capaian dari ekstrakurikuler. S2 loh kamu perhatikan. Kalau anak sekarang kan S2 aja saya perhatikan, apalagi dulu. Nah gitu ya. Nah gini gitu. Pernah ya? Lanjut Bu. Nah faktanya gini, gurunya datang jujur ya. Sofi ini mau lupa beri mesen Sofi dulu. Terus langsung ke anak-anak. Banyak yang ketawa, apa mengalami ya? Dan itu betul-betul terjadi. Pak di Sabilah, ada. Makanya 2 tahun lalu setelah ada PP, kami punya aturan jam 7 HP masuk ke TU semua. Pak kan ada HP WA, silahkan terserah. Tapi yang jelas bisa kelihatan. Dulu ada ya ini saya juga ada. Ada guru kami di Tenggarai, jam pembelajaran dia nyetak terus
jual apa? Buat itu apa? Daster ya. Itu lapor kepala sekolah. Dan yang lapor siapa? Wali murid. Bayangkan yang 8.30 waktunya ngajar, buat status daster murah, 2 gratis 1, baby murah, bahan bagus, COD gratis. Orang tua baca lapor kepala sekolah. Kok yang kepala sekolah kelas buka ada rapi? Jadilah bahasa rapi. Dan guru kayak gitu di kelasnya sudah beres. Siswanya ngapain, gurunya ngapain. Ini fakta kalau tidak ada audit. Memang kelemahannya audit di situ. Jadi saya sampaikan hitung-hitungannya, guru hanya 4 kali didatangi setahun. Nah sisanya, kalau 1 semester dia punya 18 kali ketemu 18 minggu ya, anggap kita hitung yang per minggunya cuma 2 DP. Makanya hanya didatangi 4 kali, berarti 8, sisanya bisa jadi malpraktik. Itu kepala sekolah loh. Yayasan hati-hati, malpraktiknya aja. Sehingga nanti gimana mau melihat prestasi siswa. Ini di kami di LPI sangat risau betul. Makanya tim kami di PP ya selalu jadi sasaran tembak. Saya itu kalau ke sekolah, saya datang mau ngajar udah nggak mau supervisi. Bingung semua, tapi tidak apa saja. Paling tidak ya selalu ready karena kami tidak terjadwal datangnya. Langsung saja, tadi pertanyaan saya pertama adalah apakah SOP kemudian pelaksanaan dan audit tadi yang sudah dilaksanakan, terutama kaitannya dengan karakter itu, apakah sudah kita bisa bilang, apakah sudah mampu membuat anak-anak itu melakukan itu terbawa tidak hanya di sekolah tapi ketika berada di rumah juga. Karena kami terus terang kita masih mendapati ketika di sekolah itu misalkan sholatnya itu bisa tertib gitu ya. Karena setelah mereka nggak sholat dengan SOP yang ada tindakan ketika tidak melaksanakan sholat. Akan tapi ketika berada di rumah atau pas liburan berada di rumah, kita cek ternyata itu ketika anak mengisi dengan jujur, itu masih terjadi kesenjangan ketika di sekolah dan ketika berada di rumah. Pertanyaannya bagaimana apakah disabilitas itu terjadi atau tidak? Kalau tidak terjadi, bagaimana sampai kita bisa menanamkan itu kepada anak-anak itu bagaimana? Kemudian yang kedua, pertanyaan lagi adalah bahwasanya kalau ditulis plan do and audit itu dilakukan hanya 3 proses. Akan tapi ketika kita terjun itu berarti itu satu proses kan. Plan do sama audit. Plan proses sama
dilaksanakan di sekolah itu saya kira butuh penjabaran yang yang luar biasa, perencanaan, SOP dan sebagainya, kemudian mengawal pelaksananya itu, kemudian mengaudit. Kalau kita lihat yang disabilitas tadi itu memang sedemikian sudah terbangun sistemnya, bagaimana prototipe yang lebih sederhana, kira-kira seperti apa ketika di sekolah. Karena tantangannya kalau ini melibatkan bapak ibu, satu mereka sudah rutinitas kerja, yang kedua adalah bagaimana merangsang mereka untuk berliterasi, menambah kapasitasnya, itu karena itu hal yang susah. Jadi membuat SOP-nya yang bagus, pelaksanaannya dan auditnya itu menjadi bagus. Setidaknya ada dua tantangan yang di kami Pak Ali barangkali bisa berartinya. Satu adalah rutinitas itu membuat dulu plannya punya sama auditnya tidak bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, untuk menumbuhkan semangat belajar dulu itu juga bukan hal yang mudah. Jadi kadang prosesnya menjadi muter-muter dari situ karena tidak ada penambahan ilmu atau kapasitas. Bagaimana saya melakukan itu pertanyaan yang kedua. Terima kasih. Dari MI Al-Ma'arif kita, Bapak saya tadi sangat tertarik dengan disabilitas ini, seakan-akan guru itu bekerja dengan pengawasan gitu, mulai dari CCTV, terus diawasi dengan tim PDPM. Saya ingin tanyakan itu tadi di pembelajaran bahasa Inggris bersama dan Al-Quran ya, tadi bahwa hanya harus 100% menggunakan bahasanya. Kalau bahasa Inggris baru 100% menggunakan bahasa Inggris. Yang saya tanyakan tadi katanya kalau guru menggunakan bahasa Indonesia saja itu sudah termasuk poin dalam penilaian audit. Yang saya tanyakan Bapak, gimana disabilitas itu bisa melakukan diferensiasi antara anak-anak yang low, middle, dan high. Karena kalau semisal full bahasa Inggris seperti itu, anak yang low mungkin akan tertinggal di dalam kelasnya, dan kalau anak yang high bisa mengikuti mungkin dengan penataran bapak ibu gurunya yang menggunakan bahasa Inggris tadi. Kalau misalnya si guru itu mendapati anak low lalu menjelaskannya dengan kosakata bahasa Indonesia, itu kan tadi mengurangi poin atau nilainya. Itu apakah tidak ada kebijakan dari PRT untuk mengatasi itu, Bapak? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Samara. Saya berasal dari MI Raudatul Jannah, Sidoarjo, Prambon. Untuk pesan dan kesan acara BES ini adalah acara ini sangat membawa manfaat, khususnya bagi banyak lembaga di lembaga lain selain lembaga ini, khususnya terhadap pengembangan mutu di masing-masing lembaga. Ini merupakan acara yang sangat bermanfaat bagi kami. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Mintarjo, kepala sekolah dari SMK Maribatu. Kesan-kesan dari kegiatan BES ini sangat bagus untuk pengembangan dan
pengimbasan pengetahuan pengelolaan lembaga, khususnya di sekolah kami ini banyak wawasan yang perlu kami tiru dari apa yang sudah dilakukan oleh Sabilillah. Dalam menciptakan sekolah yang unggul dan juga rujukan, audit mutu pembelajaran sangat diperlukan dan memerankan peranan yang penting di dalam dunia pendidikan maupun di dalam mengembangkan yayasan. So, semoga tayangan Best hari ini dapat menginspirasi para pejuang pendidik di luar sana untuk dapat mengembangkan dunia pendidikan dengan lebih baik dan memajukan Indonesia tercinta. Thank you so much for all Sismates for watching us and supporting us by subscribe, like, share, and don't forget to give the best comment down below. Saya Iva Yuan beserta kru Sisma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Saksikan terus Sisma TV setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisma TV, mendidik membangun peradaban dunia. Sisma tercinta.